Kemudian terima kasih kembali sekali lagi untuk Bapak Negara Mangkubing. Jadi teman-teman peserta, saya harap nanti berpartisipasi aktif di sesi diskusi. Jadi disiapkan pertanyaannya. Kemudian nanti setelah pemaparan dari Bapak narasumber yang ketiga, kita buka sesi diskusi. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya, pemaparan dari narasumber ketiga kita, Bapak Hani Alfian Runtuene, salah satu putra terbaik dari Sulawesi Utara. Selamat malam, Pak Hani. Salam kenal. Selamat Bapak malam. Hani, ya, ini adalah prestasi yang pernah didapatkan, pernah mendapatkan juara satu Olimpiade Guru Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 dan juara dua OGN tingkat nasional pada tahun yang sama. Kemudian finalis karya naskah inovasi pembelajaran tingkat nasional pada tahun 2018 dan merupakan sahabat teknologi Sekolah Indonesia Luar Negeri tahun 2024. Ya. Demikian sekilas tentang Bapak Hani Alfian Runtuene. Kepada Bapak, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu sama dengan Pak Negara tadi, kurang lebih 30 menit. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Agustinawati selaku moderator kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama yang saya hormati eh, Duta Teknologi Kemendikbudristek Bapak Irwan Abdullah, kemudian pengurus komunitas guru akselerasi adaptif. Terima kasih sudah mengundang saya juga boleh berbagi di webinar malam hari ini. Kemudian yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu guru yang boleh bergabung dalam webinar kita malam hari ini. Izin untuk berbagi sedikit di tahun 2020, motivasi awal saya mengikuti pembatik sebenarnya motivasi awalnya hanya untuk belajar sebenarnya Bapak Ibu. Tidak ada motivasi lain. Mungkin yang lain ingin jadi duta atau apa. Saya hanya satu saja motivasinya, yaitu untuk belajar dan eh, membagikan apa yang saya bisa bagikan buat rekan-rekan guru di Community Learning Center yang ada di Sabah sini. Jadi itu saja motivasinya, sehingga izin saya share screen. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu? Oke, jadi agenda besar saya di pembatik level 4 ini yaitu saya memberikan judul atau tajuk Showing Edukasi. Showing Edukasi itu apa? Itu adalah share to growing. Artinya, salah satu cara untuk kita bisa bertumbuh hanya satu, Bapak Ibu, yaitu kita berbagi. Kalau kita tidak berbagi, pasti ilmu kita itu akan mentok saja. Saya sharing sedikit. Tadi Pak Negara dengan Pak Duta tadi sudah menyinggung bahwa mereka background matematika. Saya juga sama, saya matematika juga. Tapi untuk yang pembatik kali ini, saya ambil di bagian sainsnya. Karena ingin explore hal lain di balik latar belakang pendidikan saya. Jadi ini misi utama saya itu, kita ini ingin bertumbuh bersama, ingin tangguh bersama. Itu saja yang perlu menjadi uh, motivasi kita. Kemudian uh, sedikit berbagi pengalaman. Jadi di level 2 itu yang saya kembangkan yaitu implementasi TPACK, Teknologi Pedagogical and Content Knowledge dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi itu yang saya lakukan di level 2. Kemudian di level 3 kita itu diminta untuk memilih 3 tugas. Memilih satu dari 3 tugas, yaitu yang satu media audio, kemudian yang kedua kita membuat media video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran interaktif atau sering kita dengar dengan MPI. Nah, sebenarnya
dibandingkan tiga opsi ini, yang paling sulit sebenarnya MPI, Bapak Ibu. Media pembelajaran interaktif. Tapi media itu yang saya pilih karena apa? Tujuannya pertama kan itu yang saya bilang tadi di awal. Bahwa motivasi kita itu apa sebenarnya untuk bergabung dalam program pembatik. Karena motivasi saya ingin belajar, saya gabunglah di tugas MPI. Itu yang melatar belakangi. Karena saya rasa saya masih kurang di situ. Akhirnya waktu ada pilihan MPI, ya sudah itulah yang saya ambil. Kemudian yang saya pilih untuk materinya yaitu sihir paradise. Apa ini sihir paradise? Ini sebenarnya singkatan dari siklus hidrologi perjalanan air yang ada di sekitar kita. Jadi supaya terlihat keren dan supaya apa ya, audiensnya penasaran apa ini sihir paradise. Awalnya kan mereka tanya apa ini sihir paradise? Ini main sulap ini. Nah, itu itu cuma cuma menarik saja untuk orang-orang melihat oh apa ini ya. Waktu mereka masuk ternyata siklus air gitu loh. Jadi itu nanti untuk simulasinya nanti saya jelaskan di bagian akhir saja ya. Jadi ini saya hanya menggunakan simple saja Bapak Ibu, saya gunakan Canva saja. Dan itu bukan Canva Pro, tapi Canva basic saja. Hanya menggunakan akun belajar ID. Nah, itu saya gunakan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif ini. Kenapa dibilang media pembelajaran interaktif Bapak Ibu? Karena di dalamnya itu sudah ada audio, sudah ada video, sudah ada apa ini? Kuis dan sudah ada hal-hal lain yang mendukung pembelajaran. Jadi sudah komplit semua di dalam situ. Sehingga dia disebut sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, itu yang menarik saya untuk mencoba mengembangkan MPI ini. Karena selama selama menjadi guru memang waktu mengikuti pembatik ini saya baru lihat ini ternyata ada MPI juga ini. Nah, itu yang bikin saya cobalah ini. Siapa tahu ini bisa dapat ilmu yang boleh dibagikan buat teman-teman di CLC. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian eh, ada poin. Oke, ini bagaimana implementasi di kelas seperti ini. Yang pasti kalau kita buat media pembelajaran interaktif, pasti anak-anak itu akan lebih bersemangat. Itu sudah otomatis itu Bapak Ibu. Dia akan lebih antusias belajar karena ada nuansa baru kan yang ada di kelas. Oke, ini juga jadi ini bentuk penerapannya. Untuk yang level 4 ini Bapak Ibu, untuk yang level 4 ini kan di level 3 ini yang saya kembangkan. Untuk level 4 ini, oke, saya stop. Oke, untuk yang level 4 ini, saya agak mau modifikasi sedikit, Bapak Ibu. Saya memodifikasi dalam hal bagaimana media pembelajaran ini di apa ya, di, diedit sedikit supaya itu bisa diterapkan di kelas rangkap. Nah, jadi untuk yang level 4 ini, judul judul inovasi saya itu implementasi inovasi pembatas sihir paradise dalam pembelajaran kelas rangkap. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sudah ada pembatas? Jadi pembatas itu adalah singkatan dari pembelajaran dengar itu learning atau problem based learning. Sedangkan ini pembelajaran berbasis komunitas. Jadi kenapa saya pilih pembelajaran berbasis komunitas Bapak Ibu? Karena memang di tempat saya ini adalah CLC. Jadi sekolahnya berbentuk CLC, Community Learning Center. Jadi dilihat dari namanya saja pusat belajar komunitas, berarti pembelajaran juga harus komunitas. Mau nak mau kita harus libatkan seluruh stakeholder kita. Jadi siapa itu stakeholder? Bisa orang tua, kalau di tempat saya itu ada manajer, bahkan lalu saya sempat undang itu pejabat konsulat Republik Indonesia di Tawau untuk menjadi pembicara di kelas saya. Nah, itu akan membuat kelas kita lebih hidup, Bapak Ibu. Nah, itu maksud saya. Jadi, kita jangan hanya terjebak saja di medianya saja, tapi media itu adalah alat bantu kita untuk memberikan ruang bagi kita untuk bisa lebih bereksplorasi. Libatkan seluruh komunitas yang ada di sekitar kita untuk
kita belajar bersama. Karena kan jujur saja kalau misalkan anak tanya tentang, Pak, bagaimana ini cara penanaman sawit? Wah, saya juga blank, nak punya pemahaman. Bisa harus searching. Tapi kalau kita undang ini Mister atau mandor atau bahkan orang tua yang pekerja sawit, nah dia lebih paham kan kapan dia harus kasih pupuk, kapan dia harus eh, tebang, karena tahu orang yang memang terlibat di situ, nah itu anak-anak akan lebih mengerti. Oke, saya share sedikit mengenai MPI yang saya kembangkan. Eh, itu namanya Sihir Paradise. Nah ini, jadi di level 3 kita diminta untuk membuat pelaporan tugasnya seperti ini, dibuat dalam bentuk PDF. Tapi PDF-nya interaktif. Maksudnya ini berfungsi semua ini, yang klik here, scan me. Ini nanti kalau ada yang klik sini, dia langsung menuju ke media yang saya kembangkan. Atau mereka scan ini, dia akan langsung menuju ke situ. Nah, jadi pelaporannya seperti ini. Jadi kita klik sini, nah dia akan menuju ke media pembelajaran yang kita kembangkan tadi. Inilah tugas yang di level 3 sebenarnya Bapak Ibu. Membuat media pembelajaran interaktif. Mudah-mudahan jalan ini. Soalnya di sini hujan deras. Takut jaringan bermasalah. Karena ini murni saya pakai Canva, jadi pengoperasiannya sangat bergantung di otomatis jaringan internet. Oke, saya buka langsung saja dari medianya supaya saya bikin supaya ada suaranya. Ya, Bapak Ibu. Oke, ini yang kita pakai dari sini saja. Salah satu menu Oke, jadi ini memang murni full dari Canva saja, Bapak Ibu. Sihir Paradise. Sihir. Nah, saya mulai dari awal ya, supaya kelihatan urutannya. Oke, sesudah dia selesai, tinggal klik next. Mari belajar. Masuklah dia ke sini. Ini suara saya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kembangkan bisa isi suara Bapak Ibu sendiri lah. Kayak ini. Jadi kita tekan tombol start, dia masuk ke sini. Salah satu menu. Ada kompetensi, ada motivasi, ada ice breaking, ada uraian materi, ada video, video ekstra, dan ada kuis. Dan kreator dan defensi. Nah, kita coba cek satu-satu. Jadi anak-anak akan di kelas itu pakai gadget mereka bisa, wah ini pasti akan menarik. Mereka akan enjoy belajar. Yang tadi ini yang terbang ini, sapu terbang itu karena ada sihir, jadi saya pikirnya buatlah dia jadi terbang. Jadi ini terbangnya bukan karena apa, ini memang karena murni dari Canva sendiri, ada caranya buat dia terbang. Nah, kita boleh lanjut begini. Setelah selesai, ini semua hanya copy paste saja dari CP ATP di Bapak Ibu, copy saja semua. Nah, nggak usah yang pikir yang ribet-ribet Bapak Ibu. Nah, balik lagi ke home. Kita ke motivasi. Nah, motivasinya pastikan itu valid. Cara validnya bagaimana Bapak Ibu? Kita cantumkan sumbernya. Jadi saya ambil dari buku.kompas.com. Jadi kalau ini pernyataan Albert Einstein salah, jangan salahkan saya, tapi salahkan yang ini. Itulah kira-kira. Jadi harus valid lah. Oke, kemudian ini Salah satu menu. kita bisa tampilkan ice breaking. Ice breaking saya hanya ambil video saja dari rumah belajar. Ini sudah ada.
tinggal tinggal apalah tadi Pak Negara sudah singgung sedikit, tinggal embed saja, masukin saja embed ke sini. Jadi salah satu penilaian MPI itu jangan sampai video ini waktu anak-anak klik dia linknya masuk ke YouTube. Nah itu fatal itu Bapak Ibu. Jadi usahakan dia tetap stay di sini. Makanya kita pakai fitur embed kan tadi Pak Negara sudah singgung sedikit. Jadi pakai embed. Supaya apa? Supaya walaupun anak-anak mau klik di sini, video ini masih stay di sini. Dia tidak keluar dari aplikasi MPI ini. Oke, kira-kira itulah. Ini tinggal kreativitas Bapak Ibu lah untuk melihat mana yang bagus buat ice breaking. Kalau saya ambil saja ini dari Direktorat Sekolah Dasar. Nanti Bapak Ibu kasih instruksi, ikuti gerakan yang ada dalam video. Begitulah, supaya anak-anak walaupun di rumah mereka bisa interaktif dengan medianya. Makanya ini disebut media pembelajaran yang interaktif. Karena tanpa kita berbicara, videonya ini sudah media ini sudah bisa berbicara ke murid. Sehingga dia disebut media pembelajaran yang interaktif. Nah, kemudian masuk lagi ke sini. Ice breaking, masuk ke uraian materi. Salah satu menu yang anak-anak. Uraian materinya seperti biasa, Bapak Ibu. Ini salah satu menu. Silakan pilih salah satu menu anak-anak ini. Pendahuluan lah. Ada pendahuluan dari video. Tapi di samping sini saya ambil gambar tentang informasi jumlah air di bumi seperti apa. Tinggal saya edit saya sedikit. Kita hidup di planet yang 71% permukaannya Nah ini. di air. Ini semua berasal dari YouTube saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini hanya menggabung-gabungkan saja beberapa media. Ceritanya kalau air digabungkan menjadi satu. Ini kan gambar informasi kan ini. Nah, digabungkan di dalam satu layar dengan video dari YouTube. Nah, gitulah. Kira-kira media pembelajarannya begitu. Kemudian apa lagi? Oh ini ada satu poin. Ada satu poin yang semoga bisa jadi inspirasi Bapak Ibu. Tinggal back. Nah, di bagian inti materi Bapak Ibu, karena saya ini apa ya? Mungkin kembali ke pribadi ya. Kalau saya ini capek ketik-ketik, akhirnya saya buatlah inti materi itu dalam bentuk podcast. Podcast dengan siapa? Podcast dengan anak SMP. Karena kan ini kelas rangkap. Jadi saya ajaklah itu anak SMP untuk sama-sama kita podcast bareng. Nah, begitu. Jadi ini bukan ruang podcast Bapak Ibu. Ini hanya ruang guru, ruang guru yang modif sedikit lah supaya bisa jadi mirip-mirip tempat podcast. Jadi Bapak Ibu boleh modifikasi sendiri. Ya kira-kira begitulah Bapak Ibu. Kita jadi artis dadakan sedikit lah. Walaupun sebenarnya saya bukan tipe orang yang apa ya mau tampil-tampil di begini. Tapi ya karena tuntutan alam ya mau tidak mau harus memberanikan diri lah untuk buat podcast lah. Eh, ini berapa kalau Bapak Ibu tanya ini mudah nak buat podcast? Ya kalau menurut saya ini agak mudah tapi agak susah-susah juga sedih. Saya ini berapa kali take video ini karena salah. Karena memang murni tidak pakai skrip Bapak Ibu. Jadi memang hanya apa yang ada di kepala itu disampaikan. Nah, nanti diedit-edit ternyata ini salah kata atau nah itu yang bikin lama. Tapi kalau sudah jadi itu ada kepuasan tersendiri lah. Nah, ini salah satu masukan saja bahwa podcast itu bisa kita masukkan ke dalam media pembelajaran interaktif kita. Jadi kita rekam dulu, upload di YouTube, kemudian kita embed ke dalam MPI kita. Oke, kira-kira itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian ini ada Silakan pilih salah satu menu. saya tambahkan video ekstra Bapak Ibu. Salah satu Video ekstra itu hanya
informasi tambahan saja buat anak-anak. Sama saja saya juga ambil dari YouTube untuk semakin memperdalam pemahaman mereka tentang air atau tentang kebutuhan air di bumi. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan guru, berarti kalau sudah ada MPI, tugas guru ini sudah tidak ada lagi, bebas. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu, karena ini video ini kalau dibahas ini bisa satu pertemuan ini, satu sesi ini saya waktu diskusi dengan siswa di kelas. Karena luas ini pembahasannya. Jadi jangan pikir MPI ini bikin guru ini jobless, tapi sebenarnya MPI ini membuat guru itu semakin punya variasi model pembelajaran. Itu saja itu. Kalau yang saya dapatkan. Kemudian yang terakhir kuis. Silakan pilih. Saatnya kerjakan kuis. Kuis enak. Nah, ini kuis. Untuk buat ini semua murni dari Canva, Bapak Ibu. Saya pun hanya pakai Canva Basic, bukan Canva Pro. Karena harus berbayar kan. Aduh. Kita sesuai kebutuhan saja lah. Selagi masih bisa gunakan di basic, pakai saja basic. Yang penting sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kita start. Ini ada soalnya. Kita klik saja true. Wah, Nah, kamu hebat. ini suara siapa? Nah, ini suara istri saya, Bapak Ibu. Jadi saya rekam dari audionya, kemudian saya masukkan ke dalam Canva. Sebenarnya di Canva ada menyediakan audio, tapi kata-katanya terlalu apa ya? Terlalu robot. Saya mau yang lebih lebih apa? Lebih manusia lah, supaya ada murid kan bisa kenal, ini suara istrinya Pak Guru. Nah, itu setidaknya ada daya tarik sendiri. Begitu. Dijawab perputaran. Kamu hebat. Saya percepat saja ya Bapak Ibu. Kawan. Kalau misalkan salah, ya salah. Gitu. Tindak rekam saja suara, silahkan coba lagi atau terserah. Wah, kamu harus banyak belajar lagi. Ya, kira-kira begitulah. Nah, kalau salah back. Karena saya ini settingnya ini soalnya harus harus benar baru bisa lanjut. Itu yang di sini MPI-nya saya. Jadi dia harus back lagi, dia harus mencoba menjawab sampai benar supaya bisa lanjut ke soal selanjutnya. Kamu hebat. Oke, kira-kira begitulah Bapak Ibu. Tinggal next, voisasi. Ya, misalkan ini. Kamu hebat. Oke. Wah, kamu hebat. Soalnya bisa lihat di bank soal Bapak Ibu masing-masing ya. Ini hanya apa ya, proses pengembangan saja. Nah, kalau sudah buat begini. Ini dari mana ini bintang-bintangnya? Ini semua dari Canva semua Bapak Ibu. Ini dari yang menyala-menyala, ada apa ini? Turun salju. Itu semua dari Canva saja. Jadi Canva ini sudah sangat oke lah. Apalagi kita yang sudah punya akun belajar ID. Kira-kira itulah. Salah satu menu yang anak-anak inginkan. Oke. Stop lah. Jadi Canva itu sudah oke Bapak Ibu. Dia sudah bisa memfasilitasi kita untuk bisa menciptakan media pembelajaran yang oke lah. Kalau menurut saya itu sudah cukup. Tanpa kita perlu upgrade ke akun Pro, dia sudah bisa menyediakan fitur-fitur yang setidaknya cukup membuat kita aktif. Jadi itu saja sebenarnya dari saya Bapak Ibu. Nah, banyak-banyak. Jadi intinya saya rangkum sedikit bahwa dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif, ingat saja 2 poin, kolaborasi dan kearifan lokal. Itu yang perlu diingat. Jadi jangan buat MPI sendiri Bapak Ibu. Kalau boleh ini semua semua platform kan itu ada kolaborasi kan, kita bisa share link ke teman, kemudian kita bisa kerja sama-sama kan. Mau dia Quizizz kah atau Wordwall atau apa itu Kahoot atau misalkan ini pun
Canva kita bisa kerja sama-sama. Kita tinggal share linknya, baru kita kerja sama-sama dengan rekan guru kita yang lain. Supaya mempermudah kita untuk membuat MPI. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi inspirasi. Terima kasih Ibu Agus Nawati atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Hani sekali lagi. Sangat-sangat menarik dan sepertinya masih bisa diberikan kesempatan untuk mengeksplor, mengajarkan, berbagi praktik baik menggunakan Canva yang begitu menarik tadi. Jadi kalau Canva kami rasa semua sudah kenal dan menggunakan, tapi membuat MPI yang tadi itu media pembelajaran interaktif itu kira-kira mungkin butuh waktu berapa lama? Harus ada ilmunya dulu nih dari Bapak Hani. Jadi nanti mungkin di webinar selanjutnya spesial untuk pembuatan MPI di Canva. Siap, siap. Apalagi menggunakan pakai Canva basic ini. Semua guru sudah pakai akun belajar kan, jadi kita semua sudah familiar dengan Canva. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Hani atas pemaparan materinya tentang pembuatan materi pembelajaran interaktif yang digunakan tadi